Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan aplikasi Simantap ini untuk menyusun RKT sekolah jenengan. Dari link yang saya share, halamannya akan tampil seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian bisa kita scroll ke bawah jika Bapak Ibu menginginkan langsung membuka sekolah jenengan. Jika ingat NPSN-nya, boleh langsung ketik di sini. Tapi seandainya lupa, mari kita scroll ke bawah, Bapak Ibu. Di sini ada pernyataan tentang rekapitulasi satuan pendidikan aktif, ya. Berarti ini banyaknya sekolah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kemudian di sini ada indeks XPM. Ini adalah nilai atau skor standar pelayanan minimal. Dalam hal ini untuk Jawa Timur 73,39 dengan kategori tuntas pratama. Lebih lanjut kita mau mencari ke sekolah kita, Bapak Ibu. Di sini kita klik. Ya, ini nampak ada pernyataan 33 kabupaten, ya Bapak Ibu. Ini kita pilih Kabupaten Malang, ya. Nah, di sini tampilannya seperti ini, berarti ini banyaknya sekolah di Kabupaten Malang. Kemudian indeks SPM-nya bisa kita lihat sedikit agak lebih tinggi dari di provinsi. Kemudian ini ada jumlah kecamatannya 33, ya. Nah, kita cari yang kecamatan Turen agak bawah Bapak Ibu, karena ini sesuai abjad, ya. Turen. Nah, ini Bapak Ibu, nah ini rekapnya juga. Kemudian kita lihat di sini kita ambil jenjang SMP, SMP ada sebanyak 15 sekolah. Kita scroll lagi, ini ya. Ini ada 10 sekolah di Kecamatan Turen, berarti kurang 5. Kita lihat di halaman 2, ya. Nah, ini jika kita mau melihat rapat pendidikan dari salah satu sekolah ini, mohon izin saya buka salah satu, saya mulai dari ini aja, SMP Muhammadiyah 10. Jadi kita klik pada bagian NPSN-nya. Tunggu sebentar lah, ada tampilan seperti ini Bapak Ibu, ini mulai data akreditasi, NPSN, status sampai dengan alamat, Ini untuk pengawas ini memang masih belum, karena program ini masih pengembangan, ya. Kalau sudah fix nanti mungkin tidak sembarangan bisa kita membuka, ya. Ini terutama bagian login kan masih terkunci. Nanti kalau sudah fix, maka pengamannya dari bagian login. Di sini juga ada banyaknya rombel, banyaknya guru, tenaga kependidikan termasuk siswa, ya. Jika jenengan nanti membuka kok tidak sesuai, ya ini inputnya masih terakhir Maret 2025. Jadi pasti nanti akan ada pembaruan. Nah, kemudian di sini ada bagian unggah RKT. Jadi nantinya Bapak Ibu mengunggah RKT dari sekolah yang jenengan buat, ya. Kita scroll ke bawah, ya. Jadi ini langsung kita masuk ke bagian rapot pendidikan. Di sini kriterianya digolongkan berdasar 8 standar, ya. Mulai dari SKL, standar isi, standar proses dan sebagainya sampai standar pembiayaan. Nah, di sini juga ada rata-rata capaian 8 SNP-nya, yaitu dalam kategori baik, ya. Nah, capaian ini berdasar indikatornya ini Bapak Ibu, kalau kita ingin tampilkan, kita klik yang tampilkan semua. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12 ya Bapak Ibu, mulai dari A1 sampai E5, ya. Menurut pengembangnya dari BPPMP, ini kategori baik ini dicapai dari 80% dari 12 ini, berarti paling enggak ada 10 yang hijau, maka capaiannya akan hijau. Jika kurang dari 10, maka capaiannya menyesuaikan masuk sedang, nih. Nah, ini sekilas kita lihat kembali
ada uraiannya untuk masing-masing standar Bapak Ibu. Ini mulai SKN, standar isi. Nah, seperti apa sebelumnya, yang mau kita benahi prioritasnya tentu saja yang merah ya, mulai merah, kuning, boleh, kemudian baru yang hijau. Oh ya, sebelumnya kita lihat bagaimana lembar RKT-nya. Ini Bapak Ibu, lembar RKT atau lembar kerja tahunan. Sebelum mengisi, maka jenengan terlebih dulu mengisi ini bagian nama satuan pendidikan, kemudian NPSN. Nah, bisa kita lihat di sini, ini kolom-kolomnya ada mulai dari nama SNP, berarti menuliskan SNP-nya nanti. Kita tinggal copy paste aja nanti Bapak Ibu ya. Kemudian identifikasi, ini berarti indikator level 1-nya. Kemudian akar masalah. Kemudian kegiatan benahi, penjelasannya, kemudian apakah membutuhkan biaya. Nah, ini Bapak Ibu bisa masukkan ya atau tidak. Jika iya, berarti kita mengisikan kode arkasnya. Kalau tidak, berarti strip aja nih Bapak Ibu. Kemudian kegiatannya apa? Ya. Nah, kita coba, kita kembali ke Simantap dulu Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Nampaknya yang merah kan standar pembiayaan, maka ini yang akan kita prioritaskan dulu ya. Tinggal ini kita blok dulu Bapak Ibu ya, standar pembiayaan. Berarti ini SNP-nya Bapak Ibu ya. Kita blok, kita masukkan di sini. Nah, ini ya. Tinggal copy paste aja. Mungkin nanti pengetikannya tinggal disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Ini insya Allah lah lebih ahli jenengan kita perkecil. Ya, sekarang bagian identifikasi ya. Identifikasi, kita kembali ke Simantap. Indikatornya tadi kan indikatornya adalah ini E2, yaitu proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu. Nah, tinggal copy paste nih Bapak Ibu. Ini Ctrl V ya. Ini boleh diperkecil atau nanti biar masuk ke semuanya ke dalam kolom. Nih, kemudian kita mau mengisi bagian akar masalah. Kembali lagi ke Simantap. Ngapunten ya. Ini text wrappingnya ini mungkin. Nah, oh ini ya. Oh, kok belum bisa Bapak Ibu ini mungkin. Iya. Ya, monggo nanti saya kira Bapak Ibu lebih bisa nanti ya. Jadi kita cari akar masalahnya, kembali ke Simantap. Nah, ini baru kita pelajari data. Nah, di mana akar masalahnya? Ya, ini kita scroll ya Bapak Ibu. Ternyata apa namanya ada 2 ya di sini. Dan dua-duanya turun. Nah, berarti ini yang subindikatornya atau level 2 ya. Kita mulai dari yang E2.1, copy paste di sini nih Bapak Ibu. Nih, aduh ini saya pengaturannya nih. Kemudian benahi. Lah benahnya kita lihat kembali di Simantap. Apa benahnya lah di sini? Kemampuan dan bla bla bla. Jadi tinggal copy paste Bapak Ibu. Di sini masukkan ke kegiatan benahi. Ini kalau yang di Word biasa mudah yang wrappingnya ini ya Bapak Ibu. Kalau yang di ini agak sulit saya. Nanti saya ingat-ingat kembali. Sekarang penjelasan ya setelah benahi tadi nggih.
Lah penjelasannya di bagian mana? Kembali Simantap ya. Nah, penjelasannya di sini ada 3 yang bisa dikerjakan untuk kegiatan benainya ya. Bisa pengembangan profesi, ini ya. Jadi ini copy lagi, paste ya. Nah, kemudian apakah ini berbiaya? Ini kan bisa iya, bisa tidak ya. Kalau tidak, berarti kan arkasnya nggak ada. Nah, seandainya iya, seandainya saya ketik iya aja, maka kode arkasnya yang mana? Nah, kode arkasnya nih Bapak Ibu. Nah, gini. Copy paste lagi. Ctrl V. Nah, kemudian kegiatannya yang bagaimana? Lah, ini ada uraiannya juga di Simantap. Nah, yang bagian bawah ini. Peningkatan kompetensi guru. Nah, kita copy paste lagi. Nah, untuk bagian yang kegiatan, ini kalau yang ada di Mantap sendiri kan, si Mantap sendiri masih secara umum. Nah, ini yang khusus untuk sekolah jenengan. Misalkan bentuk kegiatannya bagaimana, karena kita tadi yang berbayar, berarti misalkan dalam bentuk peningkatan kompetensi guru dengan IHT atau BIMTEK atau apa, karena ini yang berbiaya. Nah, seandainya jenengan membuat program yang tidak, sehingga yang bagian ini misalkan diketik tidak, nah kemudian namanya tidak ada sini strip ya. Nah, berarti di sini apa peningkatan kompetensi yang tidak berbiaya, misalkan belajar secara mandiri ya. Jadi saya harap untuk memasukkannya tidak masalah ya Bapak Ibu, nanti bisa diulang-ulang kembali. Kemudian kita kembali Simantap. Kok ada 3 macam di sini? Ketiga-tiganya ini bisa jenengan laksanakan semua, tapi bisa juga salah satu atau salah 2 gitu Bapak Ibu. Tergantung kebijakan sekolah jenengan. Mana yang mau diperbaiki? Karena kembali lagi ya, ini bisa pengembangan profesi pendidik, bisa juga pengembangan kompetensi kepala sekolah, bisa juga ini pengembangan kompetensi dari tenaga pelaksana sekolah. Ya, nah, ini tergantung di sekolah jenengan yang kira-kira belum dilakukan ataukah perlu dilakukan yang mana. Ya, perlu kita ingat, balik lagi, nanti karena ini ada 2, ya ada 2, berarti nanti di bagian RKT-nya, ini tadi kan yang E2.1, kemudian misalkan ada 2, selain kepala sekolah, maksud saya selain untuk guru, bisa juga dengan kepala sekolah, boleh misalkan ya, tinggal diisikan yang tadi itu. Ya, misalkan ini nilainya yang pengembangan profesi pendidik dan masih ini ya, bunyinya seperti ini. Nah, bagian sini ya. Tapi isi benainya kan tetap sama ya. Cuma di sini saya ganti ya aja ya. Karena kalau tidak nggak butuh kode arkas jenengan ya. Ya. Nah, berarti ada kode arkasnya. Kita lihat Bapak Ibu ini ya kodenya ya. Ya, tapi masih dalam standar yang sama ya. Nah, ini masuk ke sini cuma ya nomornya beda nih. Ctrl V. Sebentar. Biar enggak nobrok-nobrok. Nah, cuma jenis kegiatannya yang beda. Ya, jadi ini pilihannya bisa yang kompetensi kepala sekolah. Misalkan kegiatannya bagaimana? Mengikuti
BIMTEK di mana, ya, dan seterusnya, karena di sini yang berbiaya. Kemudian mau juga membenahi yang E2.1, balik lagi ke Simantap, yaitu yang proporsi yang pembelanjaan ini. Nah, ini pembelanjaan non personil, ya kayak tadi diisikan di bagian akar masalah. Ctrl V ini. Mohon maaf ini. Beratnya saya pakai ini aja yang cepat. Nah, kemudian apa yang mau dilakukan untuk 2.2? Oh, maunya ini pemeliharaan sama ini pengembangan perpus atau penyediaan alat multimedia. Monggo silakan. Misalkan ini saya pakai yang kedua aja. Programnya penyediaan alat multimedia. Nah, tinggal diisikan di sini kegiatan benahnya ini. Ya. Setelah itu bentar Bapak Ibu. Ya, jadi tinggal menghafal menghafal tempatnya. Oh, sebentar, saya ada kesalahan ini. Kegiatan benahnya bukan ini ya. Ini tukar, ini harusnya di sebelahnya. Ya. Nah, ini ya. Yang ini tadi itu harusnya isinya ini. Benahnya ini ya. Nah, Ctrl C. Nah, ini yang diisikan agak panjang. Wis monggo diatur sendiri ya. Setelah itu ya berbiaya. Nah, kemudian nomornya, kode arkasnya, ya, jadi kita mindah-mindah aja ini Bapak Ibu ya, copy paste, pokoknya tidak salah tempat. Nah, kemudian apa? Nah, pengadaan. Nah, ini bentuk kegiatannya. Ini juga misalkan maunya pengadaan notebook aja atau yang lain ya. Tentu saja yang bagian paling ujung untuk kegiatan arkasnya ini spesifik sesuai tempat jenengan. Nah, kembali lagi kita Simantap nih Bapak Ibu. Kebanyakan hampir semua sekolah ini saya ajukan kembali. Yang bagian merah itu selalu di bagian pembiayaan ya. Di sini karena memang mungkin pelaporannya ya dari diskusi dari teman-teman pengawas, mungkin pelaporannya mungkin juga karena memang kurang ya. Misalkan ada sekolah besar yang kira-kira posnya besar ya, sekitar hampir 1 M-an, kemudian ada anggap aja 1 M gitu ya, sudah melaksanakan ini yang peningkatan mutu pendidik, habisnya misalkan sekitar 40 ya. Nah, itu kan ada kriterianya, ini insya Allah yang bendara bos lebih tahu ya. Kalau 40 1 M itu kan masih berapa persen ya, padahal kalau tidak salah untuk pembiayaan ini sekitar mungkin 10% ya. Ya, jadi ada kemungkinan masih kurang itu karena prosentasenya atau memang belum pernah dilakukan ya. Ini kalau pembiayaan. Tapi kalau misalkan dirasa perlu mau membenahi yang lebih penting, misalkan di standar penilaian, ya monggo itu aja yang diisikan. Lah, caranya ya kayak tadi, misalkan ini kan yang sedang, lah kita pelajari data dulu. Ya, pengisiannya seperti tadi berarti oh ya, untuk standar penilaian. Nah, kita lihat agak berbeda ya dengan waktu kita membuka di pembiayaan. Ternyata standar penilaian dipengaruhi oleh standar SNP yang lain, yaitu isi dan proses. Nah, ini pun yang mana yang mau dipilih? Tentu saja yang
rendah dulu katanya. Nah, ini sama-sama orange. Nah, kalau begitu kita lihat lagi ke bawah ya, di scroll. Pada kualitas pembelajaran, ini ketiga-tiganya turun atau merah semua. Berarti nanti indikator level 1-nya tentang ini ya, standar kualitas penilaian ya, standar penilaian, identifikasinya yang level 1 itu berarti pada bagian kualitas pembelajaran. Ya seperti tadi, copy paste Bapak Ibu. Nah, bagian sini kalau mau ngetikkan sendiri boleh ya. Kemudian akar masalah ya kayak tadi, ternyata di sini ada 3. Mau 3-3 dibenahi boleh, mau salah 2 saja juga boleh. Tergantung mana yang mau jenengan prioritaskan ya. Di sini ada 3 macam, yaitu manajemen kelas, dukungan psikologis, dan metode pembelajaran ya. Kemudian kegiatannya apa saja? Boleh ketiga-tiganya, boleh salah satu saja ya, yang mungkin untuk dilakukan. Oke. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, untuk RKT itu ya kebijakan sekolah sendiri yang menentukan. Sedangkan Simantap ini hanyalah alat bantu untuk bisa dipakai untuk menentukan prioritas mana yang akan dibenahi ya. Monggo silakan dicoba, dan nanti mungkin nanti bisa sambil diunggah hasilnya. Yang jelas di sini memang ada mengetahui pengawas juga disahkan oleh kepala sekolah. Untuk kolomnya jika kurang bisa ditambahkan sendiri. Oke. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Saya akhiri, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.